Surat Ar-Ra'd ayat ke-10 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syawa'um minkum min asarul qawli wa min jahri bihi wa man huwa mustakhaf bil laili wa saru bin nahar. Sama saja bagi Allah siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengan ucapannya itu, dan siapa yang bersembunyi di malam hari dan yang berjalan menampakkan diri di siang hari. Ayat ini menjelaskan kepada kita sebagai hamba-hambanya bahwa bagi Allah tidak ada yang tersembunyi dari makhluknya. Bersembunyi dimanapun atau tidak bersembunyi, bagi Allah sama saja. Keyakinan ini membuat kita seharusnya menjadi malu ketika kita melakukan sesuatu dan kemudian menginformasikan kepada yang lain sesuatu yang kita tidak lakukan atau sesuatu yang kita lakukan. Saya ambil contoh. Kita sering beranggapan kalau orang lain tidak tahu, karena bisa dibohongi, bisa disembunyikan, bisa dimanipulasi, bisa direkayasa. Tapi apakah Allah bisa dibohongi? Apakah Allah bisa direkayasa, bisa ditipu? Tentu jawabannya adalah tidak. Di sini Allah mengatakan bagi Allah sawa'um minkum min asarul qawli. Sama saja bagi Allah siapa yang mengucapkan atau yang tidak mengucapkan sesuatu, yang tersembunyi dalam hati sekalipun, Allah Maha tahu. Maka karena itu, apa yang bisa kita sembunyikan di hadapan Allah? Orang sedunia mungkin bisa percaya dengan kebohongan orang itu, dengan kecanggihan alat teknologi, dengan kekuasaan yang dia miliki, bisa membohongi orang lain. Tapi bagi Allah tentu tidak. Maka kata sawa'um minkum min asarul qawli wa min jahri bihi, sama saja bagi Allah siapa di antara kalian yang merahasiakan ucapannya atau yang berterus terang dengan ucapannya itu. Allah mengetahui sepenuhnya apa yang dirahasiakan manusia, sebagai mengetahui apa yang ditampakkan juga, baik itu berupa kebaikan maupun keburukan. Nah, di sini mengandung pelajaran bagi kita bahwa dalam hidup ini kita tidak bisa bersembunyi dari penglihatan Allah. Maka ini dalam kajian yang lain bisa disebut dengan muraqabah. Dalam hadis sering disebut dengan ihsan. Jadi merasa diawasi oleh Allah. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, akhbirni anil ihsan, Muhammad, informasikan kepadaku apa itu ihsan. Rasul dengan jelas mengatakan ihsan itu adalah anta budallah ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seolah-olah kau melihat Allah. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalau kamu tidak sanggup melihat Allah, tapi yakin sajalah kalau Allah melihatmu. Kalau Allah melihatmu dengan keyakinan, maka dengan keyakinan seperti ini tidak ada tempat bersembunyi dimanapun, kapanpun, dalam keadaan bagaimanapun kita diawasi oleh Allah. Ya, ayat ini mengajarkan kepada kita ya selalu berbuat baik, karena ihsan itu dari kata hasan, artinya kebaikan. Kebaikan dalam konteks ini karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi ketika kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Allah, kan harusnya malu. Kenapa? Karena yang melarangnya melihat kita. Saya ambil analogi lah, misal ada 10 murid misal, 10 murid yang disayang sama gurunya atau sama dosennya,
kalau dia mahasiswa. 9 orang, 1 orang dari 10 itu. Yang 9 orang biasa saja. Sehingga membuat penasaran yang 9 orang ini bertanya sama Pak Gurunya, Pak Guru, murid Pak Guru kan ada 10. Tapi kenapa yang sangat diperhatikan lebih intens itu hanya 1 orang? Kami yang 9 dianggap apa? Baik, kata Pak Guru, kalau begitu supaya tahu jawabannya, besok kalian kumpul di kelas ini. Tidak? Besokan harinya kumpul lagi semua murid-muridnya ini. Kemudian Pak Guru membagikan pisang ke 10 muridnya itu. Sekarang kalian sudah pegang pisang. Tugas dari Pak Guru adalah kalian menyebar. Cari tempat persembunyian. Kalau merasa aman, tidak ada yang melihat kalian, segera itu pisang makan. Kulitnya bawa ke sini lagi. Hanya itu Pak Guru. Ya, gampang lah. Menyebarlah 10 murid itu. Ada yang masuk kelas lain, yang kunci ke pintunya, dia tutup hordengnya, dia makan. Ada yang masuk ke toilet, ada naik ke pohon, tengah-tengah nggak ada orang, dia makan. Dengan berbagai cara mereka bersembunyi supaya tidak ada yang bisa melihat. Selesai, kumpul lagi 10 murid itu. Di antara 10 murid itu hanya 1 murid yang tidak memakan pisangnya, masih utuh. Akhirnya ditertawakan oleh murid-murid yang lain itu, yang ke-9 itu, bahwa mengatakan murid yang 1 yang Pak Guru paling sayang ternyata melanggar aturan. Aturannya suruh dimakan pisang, tapi pisang nggak dimakan. Akhirnya kata Pak Guru, kita dengarkan dulu apa alasan yang 1 ini nggak makan pisang. Nah, bukankah tadi Pak Guru sudah menugaskan kamu untuk makan pisang di tempat bersembunyi? Dengar itu, dengar Pak Guru. Terus kenapa yang lain makan, kamu nggak makan? Itu dia Pak Guru. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin cari tempat bersembunyi supaya tidak ada yang bisa melihat. Ternyata nggak ada di dunia ini. Kemanapun saya bersembunyi, Allah lihat saya. Kata Pak Guru, kalian tahu apa yang diungkapkan murid yang kusayang ini? Dia merasa diawasi oleh Allah dimanapun, kapanpun dalam keadaan. Maka tidak ada tempat yang bersembunyi dari penglihatan Allah. Ini muraqabah atau disebut dengan ihsan gitu ya. Jadi merasa diawasi oleh Allah. Nah, kalau sudah merasa diawasi oleh Allah, terus apa yang akan kita lakukan? Orang bisa dibohongi, orang bisa ditipu, orang bisa manipulasi dengan berbagai rekayasa, tapi Allah bisa? Tidak. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus merasa diawasi oleh Allah. Allah mengetahui rahasia dan apa yang tersembunyi. Dalam ilmu Allah sama saja siapa yang merahasiakan perkataannya ataupun yang tidak, artinya yang terang-terangan. Wahai manusia, dan siapa yang mengumumkannya, sama saja dalam ilmu Allah siapa yang bersembunyi dan dalam kegelapan malam sehingga mata manusia tidak bisa melihatnya, dan juga dalam keadaan siang bolong, sama saja bagi Allah. Andaikan ada semut hitam di atas batu yang sangat hitam di tengah malam gelap gulita, Allah tahu pergerakan semut itu. Itu dalam Asmaul Husna disebut Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Jangankan yang terucap, baru terbetik dalam hati sekalipun Allah tahu. Maka dosa itu bisa jadi dosa yang terlahir, yang diucapkan, diperbuat, bisa jadi ada dosa yang terbetik dalam hati. Tadi kita sholat subuh berjamaah. Salah satu rukun dari sholat itu adalah niat. Dan niat itu letaknya di hati. Maka apa yang kita niatkan tadi dalam sholat subuh, Allah dengar, Allah tahu. Maka apa yang bisa bersembunyi dari Allah? Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala beritahukan tentang ilmunya ini atas semua makhluknya, sama saja bagi Allah apakah sebagian dari mereka merahasiakan ataupun tidak, bagi Allah sangat tahu. Ala yasjudullah alladhi yakhrujul khabar fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'lan. Agar mereka tidak menyembah Allah yang mengeluarkan apa yang terpendam di langit dan di bumi, dan yang mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Ayat ini terdapat dalam surat An-Naml ayat ke-25 untuk menegaskan surat Ar-Ra'd ayat ke-10 itu. Di ayat lain dalam surat Hud ayat ke-5 juga Allah sebutkan, ingatlah sesungguhnya orang munafik itu memalingkan dada mereka untuk menyembunyikan diri dari Muhammad. Ingatlah di waktu mereka menyelimuti dirinya dengan kain, Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati. Ayat ini juga mensupport atau mendukung dengan surat Ar-Ra'd ayat ke-10 yang menjelaskan bahwa ilmu Allah amat sangat luas sehingga mengetahui detail kehidupan manusia. Walaupun ada perdebatan yang sengit di zaman dahulu, kaum filosof muslim misal yang diwakili oleh Ibnu Rus dan Ibnu Sina pernah dikritik oleh Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin misal. Dari 20 pendapat para filosof itu, 3 diantaranya menurut Imam Al-Ghazali pendapat yang menyesatkan. Salah satunya sesuai dengan kajian kita hari ini, menurut para filosof Allah tidak mengetahui yang juz'iyat, tapi Allah hanya mengetahui yang kulliyat. Artinya apa? Allah tidak mengetahui rincian detail tentang kehidupan makhluknya, tapi Allah hanya mengetahui yang kuliah, yang sifatnya global. Jadi kalau kita berangkat dari rumah datang ke Masjid Al-Hikmah ini, yang Allah tahu adalah dari rumah ke masjid. Di masjid ngapain Allah tidak tahu. Kata Al-Ghazali, ini pendapat yang menyesatkan. Karena di Al-Quran Allah jelaskan, jangankan yang tergerak, yang terucap, yang dalam hati pun Allah Maha tahu. Ini surat Ar-Ra'd ayat ke-10. Tadi surat berikutnya juga mata seperti itu. Sangat tidak mungkin. Jadi bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Jangankan manusia yang besar, semut yang kecil sekalipun Allah tahu. Jadi tidak mungkin Allah tidak mengetahui semua juz'iyat atau rincian kegiatan manusia. Jangankan manusia yang besar, semut yang kecil pun Allah tahu pergerakannya itu. Nah, di sini tentu kita berpedoman kepada Al-Quran bahwa Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Nah, ini ada kaitannya dengan ketentuan Allah, takdir. Nanti di akhir ini yang sering menjadi perdebatan para ahli ilmu kalam lah, kira-kira gitu. Lahu muaqabatu min baini yadayhi wa ma khalfihi yakhfazuna min amrillah. Bagi manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti baginya secara bergiliran. Nah, jadi di setiap kita ini ada malaikat yang mencatat, kira-kira gitu. Di muka dan di belakang mereka para malaikat itu menjaga yahfadunahu min amrillah, atas perintah Allah. Nah, sampai di sini kalau tadi kita tidak bisa tersembunyi dari penglihatan Allah, kemudian Allah
letakkan, Allah tugaskan malaikat mendampingi kita, mencatat seluruh amal perbuatan kita, merekam apa yang kita lakukan. Andaikan kita bangun di keheningan malam, orang lain sedang tertidur lelap dengan mimpinya yang indah, kita ambil air wudhu, kita gelar sajadah, kita sujud kepada Allah, malaikat mencatat, bapak ini, ibu ini malam ini jam sekian bangun sujud kepada Allah untuk qiyamul lail. Allah tahu, malaikat juga mencatat. Dalam beberapa tafsir, saya sebenarnya tafsir yang paling klasik tafsir Imam At-Tabari misal dan Imam Qurtubi, beliau memahamkan bahwa malaikat di kiri kanan ini berdasarkan hadis, ketika malaikat pencatat amal baik dan ketika malaikat pencatat amal buruk. Jadi ketika ada hamba-hamba Allah yang sedang melakukan kebaikan, buru-buru dicatat, segera dicatat. Tapi ketika hamba Allah melakukan keburukan, malaikat pencatat amal buruk minta izin kepada malaikat pencatat amal baik. Apakah harus aku catat? Kata malaikat amal baik, tunda dulu. Barangkali dia berubah pikiran, bertaubat kepada Allah, memperbaiki apa yang tadi perbuatan buruknya itu. Ditangguhkan dulu. Begitulah rahman rahimnya Allah kepada hambanya. Maka kalau kita berbuat buruk kemudian diikuti dengan perbuatan baik, itu perbuatan buruk dihapus oleh Allah, diampuni oleh Allah. Maka hilanglah dalam catatan itu. Tapi kalau sudah ditangguhkan oleh malaikat pencatat amal buruk, belum juga bertaubat, belum juga berubah yang tadi berbuat buruk dengan perbuatan baik, dengan sangat terpaksa malaikat pencatat amal buruk itu menulis, ternyata hamba Allah yang satu ini tidak mau bertobat dengan perbuatan yang buruk itu, dicatat. Jadi Allah menciptakan manusia dengan seperangkat kemampuan itu dan diawasi oleh malaikat-malaikat. Tentu Allah juga mengetahui tadi di Ar-Ra'd ayat ke-10. Di ayat yang ke-11 Allah menugaskan para malaikat untuk mendampingi para malaikat ini mencatat apa yang terjadi pada diri kita. Jadi apa yang terlewat dari si Allah. Maka kita tidak bisa nanti di hadapan Allah berbohong. Ini sebenarnya sangat baik sekali lah bagi mereka-mereka yang terutama para penegak hukum, misal hakim ketika akan memvonis, bicara hati nurani, bicara Allah tahu apa yang saya putuskan ini, ada intervensi atau tidak. Hati nuraninya menolak, tapi karena ada intervensi beda. Ingat, apa yang kita lakukan akan dihisab oleh Allah. Kalau para hakim ingat kepada mahkamah ilahi, saya yakin tegaklah keadilan itu. Alaihissallahu biahkamil hakimi. Maka hakim itu kan kakinya itu yang satu ada di dekat neraka, yang satu di dekat surga. Bergantung mana yang dia lakukan. Selama dia menegakkan keadilan, membela kebenaran, maka kaki kanannya yang dekat surga akan menarik kaki kiri untuk masuk surga. Dan selama dia berpura-pura gitu ya, ditutupi karena kepentingan tertentu, kaki kirinya akan menarik kaki kanannya untuk masuk dalam neraka. Ini hati-hati. Semua para penegak hukum kalau yakin dengan mahkamah ilahi, dia tidak berani main-main dengan hukum. Kan berapa banyak kasus di dunia ini, orang yang tidak bersalah dihukum, orang yang bersalah malah dibebaskan karena sesuatu hal. Kalau yakin dengan alaihissallahu biahkamil hakimin, bukankah Allah hakim seadil-adilnya? Hakim pun akan diadili oleh Allah.
Bukankah Allah juga mengatakan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Siapa yang berbuat kebaikan walaupun kecil, Allah akan balas, Allah akan tambahkan. Dan siapa juga berbuat keburukan, Allah akan balas, Allah akan tambahkan balasannya. Artinya yang baik Allah akan balas dengan kebaikan, yang buruk Allah akan balas dengan keburukan. Ini keimanan, faktor keimanan yang sangat luar biasa dan berpengaruh kepada sikap dan perilaku bagi semua profesi kita. Apapun profesi kita, penegak hukum kah, guru kah, tokoh masyarakat kah, tokoh agama kah? Termasuk tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat kalau kemudian memanipulasi, menyesatkan masyarakat, tidakkah dia takut dengan mahkamah ilahi? Nah, ini ayat mengajarkan kira-kira seperti itu. Maka kata lahu su'abatu itu artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran. Ya, jadi malaikat yang jaga malam akan berganti dengan malaikat yang jaga siang. Semua kita diawasi. Belum ada lagi malaikat yang setiap kiri kanan ada mencatat raqib dan atid itu. Di samping malaikat ada malaikat-malaikat lain yang mengawasi kita. Dan itu akan dicatat rapi. CCTV yang buatan manusia saja bisa dijadikan alat bukti hukum kok di pengadilan. Apalagi malaikat. Bahkan di dalam surat Yasin kan tidak hanya catatan malaikat, tubuh kita ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Mulut kita yang biasa berbohong, yang biasa berdusta, yang biasa memanipulasi data, dikunci oleh Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tasdu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu aku kunci mulut-mulutmu, kata Allah. Tanganmu, kakimu dan seluruh anggota tubuhmu ia akan berbicara untuk bersaksi di hadapanku. Kita mau ngomong apa? Gak bisa bantah lagi. Di dunia enggak Pak, saya enggak. Allah tahu. Kekuasaan Allah meliputi semua makhluknya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, yang kalimat berikutnya di ayat ini yang saya tadi sebut sering di perdebatan ini. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan, situasi, nasib suatu kaum. Kata kaum di sini bisa dimaknai kelompok, umat, masyarakat, society, atau nation, bangsa, atau juga bisa individu, person, masing-masing kita. Allah tidak akan mengubah individu-individu itu, masyarakat atau society atau nation, kecuali masyarakat, bangsa itu, orang-orang itu mengubah nasib dirinya sendiri. Nah, ada sedikit perbedaan penafsiran dari ayat ini. Ibnu Jarir dan siapa tadi saya sebut Ibnu Jarir dalam kitab tafsirnya dan imam yang lainnya menyebut dalam tafsirnya. Jadi yang dimaksud adalah ketika Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan baik. Nah, ketika dia mengubahnya, maka yang baik menjadi buruk. Itu penafsiran secara umum. Maksudnya gini, Allah menciptakan manusia dengan seperangkat anggota tubuh yang lengkap, itu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan walafiat. Itu akan berubah ketika yang bersangkutan mengubahnya. Dalam kesehatan saja misal, kenapa sih orang itu sakit? Karena orang itu sakit mengubah kesehatan menjadi sakit. Dengan apa cara mengubahnya? Dengan pola makannya. Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa kulu washrabu wa la tusrifu, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sungguhnya Allah tidak suka dengan orang-orang yang berlebihan.
Tapi apa? Karena nafsu berlebihan. Akhirnya kelebihan kolesterol, sakit. Yang mengubah siapa? Yang bersangkutan. Itu dalam hal yang individu saja bisa. Jadi hakikatnya ketika Allah ciptakan itu dalam keadaan baik. Nah, kebaikan itu akan berubah seiring dengan diri masing-masing yang mengubahnya. Gitu. Atau dalam konteks society, dalam konteks kaum, dalam konteks umat, bisa jadi suatu masyarakat yang tadinya subur, makmur, gembah, ripah, lojonawi, kira-kira gitu, toto tentrem kertora harjo, kata para dalang itu kan, bisa berubah negeri itu menjadi negeri yang gersang, bahkan tidak menyenangkan. Di dalam Al-Quran Allah gambarkan bagaimana sebuah negeri di Yaman sana dulu yang namanya negeri Sabah. Negeri Sabah itu negeri yang Allah gambarkan dalam Al-Quran dan kalimat apa itu? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kalau mau diterjemahkan secara bebas itu negeri atau negara atau wilayah yang subur, makmur, gembah, ripah, lojonawi. Apa itu? Ya kayak Indonesia lah kira-kira. Tongkat pun bisa jadi tanaman, saking suburnya. Tapi di sana ada bendungan besar di Yaman itu namanya Gunung Ma'arib. Nah, ketika umat atau kaum yang ada di situ beriman kepada Allah, taat kepada Allah, maka Allah limpahkan keberkahan kepada negeri itu sehingga digambarkan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu. Nah, suatu ketika karena sudah mulai bergeser, nah ini mengubah namanya. Sebagian besar dari penduduk Ma'arib itu, penduduk Sabah itu ingkar kepada Allah, walaupun ada sebagian kecil yang tak beriman. Hanya dengan tikus bendungan Ma'arib yang begitu kokoh jebol, akhirnya semua rumah penduduk hanyut, kebun-kebun yang indah rusak. Akhirnya negeri itu menjadi negeri yang hancur lebur. Siapa yang mengubahnya? Akibat perbuatan manusia itu. Jadi apa namanya? Innallaha la yughayyiru ma biqaumin dimaknai oleh Imam Ibnu Jarir atau Bari ini dalam kitab tafsirnya bahwa sesungguhnya Allah menciptakan sesuatu yang baik. Cuma orangnya aja yang kemudian merusak kebaikan itu. Allah ciptakan alam dengan hutan yang lebat, pohon-pohon yang rindang. Kemudian dia ditebangi. Akhirnya begitu hujan turun, air yang tadi diserap oleh pohon menggerus tanah di lereng-lereng itu, terjadi longsor. Jadi longsor itu akibat. Nah, ke dalam ayat lain, korelasi dari ayat surat ini adalah dengan ayat lain. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab, sehingga yang tadinya baik menjadi buruk. Bahkan dalam hadis Rasul katakan suatu masyarakat akan rusak, akan hancur jika masalah itu ingkar kepada Allah. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasul, walaupun di situ ada orang-orang baik, ya, karena orang baiknya sedikit, orang yang durhaka kepada Allah lebih banyak, Allah akan binasakan juga semuanya. Nah, oleh karena itu sekalian, dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar, ya ini adalah kewajiban bagi kita. Jadi ketika kita mengingatkan orang-orang yang merusak, itu bukan berarti kita rewel, karena efeknya, akibatnya, dampaknya itu kepada semua. Nah, itu makna yang pertama. Makna yang kedua, dalam konteks ini, apa yang diubah, gitu kan? Nurul Majib almarhum pernah memberikan pemahaman tentang
la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim adalah kata yughayyir di sana dimaknai dengan yughayyir bil aql. Ubah pola pikir, pasti berubah sikapnya. Nah, maka para cendekiawan Muslim, baik dimanapun di Indonesia ataupun di negara-negara maju, lebih menitik beratkan kepada cara berpikir. Jadi kalau ingin mengubah umat Islam, ubahlah pola pikirnya, ubahlah cara berpikirnya, pasti dia berubah sikapnya, perilakunya dan seterusnya. Jadi dengan apa? Dengan ilmu. Rasul katakan juga, man arada dunya fa'ali bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'ali bil ilmi wa man aradahuma fa'ali bil ilmi. Jadi ilmu itu punya peran untuk mengubah sesuatu yang buruk menjadi baik. Orang nggak akan pinter kalau nggak dia belajar, kan gitu. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ayat ini diklaim oleh dulu ada dalam ilmu kalam itu namanya. Ada kelompok namanya Qadariyah atau Mu'tazilah. Kelompok yang sangat mementingkan rasio. Sangat rasional. Al-Qur'an pun dirasionalkan, bahkan Tuhan pun yang dirasionalkan kira-kira. Nah, kadang berlebihan. Tapi dia menggunakan ayat ini. Bahwa Allah tidak akan mengubah dirimu kecuali dirimu sendiri yang mengubah. Artinya apa dalam konteks ini? Tidak ada itu peran doa. Yang penting usaha. Kan gitu. Ini menurut kelompok yang tadi sangat mendewakan rasio ini. Jadi kalau pengen pinter, ya belajar. Enggak cukup hanya berdoa, ya Allah jadikan saya pinter. Tapi belajar enggak? Jadi pinter? Enggak. Mungkin juga ada yang iya gitu. Jadi harus belajar. Kalau pengen kaya, yang nggak bisa hanya berpangku tangan, duduk ongkang-ongkang kaki. Terus bekerja, bekerja dengan cerdas, dengan giat, kamu dapat menjadi orang kaya. Nah, ini digunakan oleh kelompok Islam yang disebut tadi kelompok rasional untuk memberi motivasi bahwa dalam hidup ini tidak simsalabim abracadabra seperti para tukang sulap itu. Tapi ada proses yang harus dilalui. Kalau ingin pintar rajin belajar, kalau ingin kaya rajin bekerja, kira-kira. Kalau ingin sukses terus berjuang. Satu sisi. Tapi ada juga kelompok lain yang bertolak belakang dengan kelompok ini yang berdasarkan Ar-Radd ke-11 itu adalah kelompok Jabariyah namanya. Kelompok yang nerimo. Ya, manusia itu diciptakan oleh Allah, sudah ditentukan takdirnya. Kalau dia jadi orang kaya, jadi kaya nanti dia, nggak perlu usaha, tungguin saja, kira-kira gitu. Maka muncullah dalam Islam itu disebut kelompok fatalisme, menyerah dengan keadaan. Kalau sakit nggak usah berobat, kalau Allah hendaki sembuh ya sembuh. Ini juga bahaya. Jadi satu sisi yang rasional kebablasan juga bahaya, di sisi lain yang sangat fatalisme juga bahaya. Maka muncul kelompok menengah. Ya, Allah memberikan kemampuan kepada kita untuk berusaha, tapi juga di sisi lain Allah juga punya takdir. Maka oleh karena itu berdoa. Maka dalam konsep Rasulullah, konsep tawakal itu 3. 1 usaha, 2 doa, baru kemudian tawakal. Inilah yang Rasul tengah-tengah itu. Usaha ya, tapi nggak melulu usaha. Harus doa juga dong. Toh karena kita terikat dengan takdir yang Allah tetapkan. Berapa banyak orang yang sudah berusaha keras, ada nggak yang gagal? Ada. Itu artinya ada intervensi Tuhan. Para pemain bola yang kemarin kita lihat di Piala Eropa itu kan, apa dia nggak berjuang, berlatih, berusaha, tapi menang semua? Enggak, ada yang kalah, ada yang menang. Inilah takdir. Jadi yang usaha saja belum tentu berhasil, apalagi yang tidak usaha. Sama dalam hidup juga seperti itu.
Jadi kalau kita ingin masuk surga, berusaha masalah masuk surga itu tidak urusan Allah. Beribadah yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulnya, pasrah kepada Allah, ingin masuk surga. Berhasil, wallahu a'lam, itu urusan Allah. Yang penting ada usaha, ada ikhtiar dan doa. Doa itu menjadi luar biasa. Bapak sekalian, kadang Al-Quran sering menyebutkan hal yang irasional. Di dalam surat Maryam kan juga dijelaskan misalnya bagaimana Nabi Allah Zakaria itu usianya sudah lanjut, sudah tidak mungkin punya anak. Satu lagi, istrinya Hana itu mandul, sudah tua mandul, tapi dia terus berdoa, ya Allah anugerahkan kepada kami seorang anak yang soleh. Dikabul oleh Allah doanya. Datanglah para malaikat, datang. Wahai Zakaria, kami malaikat diutus oleh Allah untuk berinformasi kabar gembira kepadamu bahwa doamu dikabulkan oleh Allah. Kamu akan mendapat seorang anak namanya Yahya. Maka lahir Nabi Yahya. Terus kata Nabi Zakaria, bagaimana mungkin, saya ini sudah tua, tulang-tulang saya sudah kering, kira-kira gitu. Dan istri saya juga mandul, mana mungkin bisa? Ini Allah yang informasikan. Lahir Pak, di usia tua. Kan agak susah dirasionalkan. Menurut kedokteran kan agak susah. Kira-kira gitu. Api itu kan panas sifatnya, membakar setiap benda yang. Tapi pada posisi tertentu Allah perintahkan api suruh dingin. Ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan selamatkan Ibrahim. Selamat. Jadi dalam kehidupan ini ada yang kadang-kadang secara rasional ya terjadi, tapi kadang-kadang ada secara irasional. Pesawat Challenger itu gagal kan menempuh orbitnya. Yang membuat pesawat Challenger itu orang-orang ahli. Hitungannya bukan hanya menit atau jam, detik. Sekian dihitung maksimal. Ini pasti sampai ke orbit. Tapi akhirnya belum sampai, meledak. Itu ada sesuatu yang orang menyebut something wrong, sesuatu yang salah. Nah, siapa yang membuat takdir Allah? Saya gambar ini supaya Bapak Ibu ingat sekalian. Ini petir ya, nanti di ayat yang ke-12-nya petir. Nah, ini saya ingin menjelaskan. Ini Thomas Android ini, dia adalah perancang pembuat kapal Titanic. Saat itu kapal ini kapal yang paling megah, yang luar biasa. Tapi dia sombong. Saya bacakan misal. Kapal Titanic ini dibuat oleh perancang kapal ternama bernama Thomas Android. Android saat itu merupakan seorang perancang kapal yang menghasilkan kapal-kapal yang mutakhir, sehingga muncul kesombongannya dan lupa diri. Pria kelahiran 7 Februari 1878 tersebut ternyata pernah putus sekolah demi magang di sebuah perusahaan kapal milik pamannya sendiri. Dengan kecintaannya di dunia perkapalan, dia membuat sukses menjadi seorang arsitek kapal yang cukup disegani. Bahkan namanya makin terkenal ketika ia berhasil menyelesaikan proyek pembuatan kapal uap terbesar pada masanya, yaitu RMS Titanic. Karena kesuksesannya itulah membuat ia sombong, menentang takdir, dengan mengklaim bahwa kapal Titanic ini tak akan tenggelam karena sudah dirancang sedemikian rupa. Bahkan ada kalimat yang menantang takdir kalimatnya. Bahkan Tuhan pun, dia menantang Tuhan, tidak akan dapat menenggelamkan kapal ini. Karena ucapannya itulah banyak orang kemudian beranggapan bahwa tenggelamnya kapal Titanic ini adalah hukum Tuhan untuk itu. Kita lihat dalam gambar ini misal, bagaimana Titanic yang megah, yang dahsyat, yang luar biasa. Sebagian ada informasi karena hanya menabrak gunung es, bukan batu karang. Hancur kan?
Ini artinya ada sesuatu yang manusia itu punya keterbatasan. Walaupun tadi tidak bisa mengubah kecuali mengubah sendiri, tapi ada keterbatasan. Kekuasaan Allah melebihi segala-galanya. Maka jangan pernah ada sifat sombong karena kepintarannya itu. Pernah Nabi Musa alaihissalam ketika mau berguru kepada Nabi Khidir gagal kan? Karena syarat yang diminta oleh Nabi Khidir gagal dipenuhi oleh Nabi Musa. Akhirnya apa? Karena Nabi Musa tidak tahu apa yang terjadi. Dia kan melihatnya apa yang bisa didengar, dilihat oleh panca indera dia. Padahal ada fenomena yang dibalik itu. Maka dalam ilmu agama itu disebut mafhum mukhalafah. Mukhalafah itu makna dibalik itu. Ambil contoh, ketika Nabi Musa menyeberang dengan Nabi Khidir di tengah laut, belum sampai ke pinggir banget, masih di tengah-tengah. Itu perahu dilubangi oleh Nabi Khidir. Kalau dilubangi kan air masuk, tenggelam. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir berenang sampai ke. Apa yang dikatakan Nabi Musa? Nabi Musa melihat apa kenyataan, marah dia. Tuhan Khidir, bagaimana engkau sudah diberi tolong untuk nyebrang, tiba-tiba kau rusak kapal orang lain itu. Ini keterlaluan kamu ini, tidak berterima kasih, kata Nabi Musa. Kan Nabi Musa melihatnya apa yang terjadi, membolongi kapal itu bolong, air masuk, ketika air masuk kapal tenggelam. Tapi Nabi Khidir diberi informasi oleh Allah gitu, bahwa ada perompak-perompak yang akan lewat yang biasa merampok perahu-perahu yang pulang dagang. Perahu yang ditumpangi Nabi dan Nabi Musa itu perahu baru pulang dagang, pegang uang banyak, akan dirampok. Kata Allah kepada melalui malaikat Jibril, tentu Khidir tenggelamkan itu kapal itu dengan dilubangi. Nanti setelah kamu sampai, para perompak lewat, Allah akan bukakan lagi. Kata Nabi Musa, kalau tahu aku itu, aku yang pertama bolongi. Kan itu. Artinya ada fenomena yang kita terbatas dengan indera kita. Itu mafhum mukhalafah. Yang maha tahu hanya Allah. Ketika sampai ke satu kampung, dia minta makan, gak ada yang ngasih. Kemudian ada rumah yang mau ambruk dindingnya. Nabi Khidir minta kepada Nabi Musa, bareng-bareng mari kita dandani dinding rumah ini. Dandani kata Nabi Musa, kita boleh dong minta makan dan minum kepada penghuni rumah ini. Enggak, jangan. Nabi Musa marah. Gimana sih Tuhan ini? Kita kan sudah berusaha, tenaga kita dikuras, kita lapar, minta minum, minta makan. Kenapa Tuhan enggak mau? Ya sudah, Musa, karena kamu sudah sanggup mengikuti syarat-syarat, mari kita pulang. Begitu pulang sampai di pantai, ditanya oleh Nabi Musa, apa yang terjadi tadi? Tadi yang pertama kapal sudah dijelaskan, yang kedua tadi dinding itu. Kata Nabi Khidir, pemilik rumah itu adalah dua anak yatim piatu yang nggak punya ayah, nggak punya ibu. Hartanya, harta warisan dari bapaknya tersimpan di balik dinding itu. Kalau dinding itu ambruk, maka pamannya yang serakah, yang dititipkan yatim itu akan mengambil semua harta itu. Tegakah kamu minta upah sama anak yatim? Kata Nabi Musa, kalau aku tahu itu, aku yang akan dulu memperbaiki tanpa minta. Artinya Nabi Musa kan melihat apa yang terjadi. Di fenomenologi ini ada sesuatu yang dibalik peristiwa. Kan kita yang terjadi aja yang kelihatan. Tapi Allah Maha tahu apa yang terjadi di balik itu. Maka bisa jadi dalam takdir itu tadi di awal, bisa jadi apa yang kita suka belum tentu itu baik bagi kita. Kita suka sekali itu makan makanan yang mengandung tinggi kolesterol, kan enak. Kambing guling, ya kan? Santan yang gulai-gulai yang luar biasa. Wah, makan enak. Tapi nggak tahu di balik itu ada sesuatu yang membahayakan. Atau bisa jadi kita tidak suka dengan sesuatu. Padahal kata Allah akibatnya baik. Jamu kan pahit lah.
Siapa sih yang gitu ya? Kalau kecuali kita terpaksa aja, kalau dia tahu aja. Jamu nggak mau saya makan jamu pahit. Padahal ketika itu makan jamu ada efek yang lain bahwa kita akan sehat. Wallahu a'lam. Jadi dalam hal ini kadang manusia sering berpikir sangat menggunakan rasio. Pada rasio itu adalah sesuatu yang amat terbatas. Sesungguhnya takdir Allah itu sudah tetap oleh Allah. Maka jika kita percaya akan takdir Allah itu baik, jadi mengapa kita harus mesti risau? Terakhir sebagai penutup, dalam hadis qudsi Allah katakan, man lam yashkur bi ni'mai wa lam yarda bi qada'i wa lam yasbir alal bala'i falyakhruj minas samai wal yatlub rabban siwaya. Siapa yang tidak bersyukur dengan nikmat yang aku berikan, siapa yang tidak sabar dengan musibah yang menimpanya, dan siapa yang tidak suka dengan ketentuanku, takdirku, kata Allah, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan lain selain aku. Oleh karena itu Allah sudah menetapkan takdir atau ketentuan atas manusia. Maka yang paling bijak adalah kita menerima takdir Allah itu dengan sesuai dengan hukum Allah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian